Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah doa pagi. Mari saudara, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita dan membawa kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari saudara, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, jika kembali Tuhan kami dapat Tuhan, beribadah Tuhan kepadamu ya Bapa, menikmati Tuhan pujian dan penyembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap kami Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami ya Bapa, bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu ya Bapa, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Glory Yesus, kami rindu Tuhan. Engkau memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Dengan kehadiran-Mu Tuhan yang kudus. Glory Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Kami rindu Tuhan memuji-Mu lebih lagi ya Bapa. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Gloris, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, glory. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup setiap kami. Sebab kami percaya Tuhan, tanpa-Mu, tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu Tuhan, kami tak bisa berbuat apa-apa. Dan hanya karena kasih-Mu, Kau boleh membawa setiap kami dekat dan semakin dekat, bahkan melekat kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya, jika sampai hari ini
kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Melalui ibadah yang sekalipun online Tuhan, kami mau menghargai, sebab kami percaya ini yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Orang-orang yang lapar dan haus akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat jamahan-Mu saat kami memuji dan menyembah-Mu. Bawa setiap kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Dan terlebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang berarti suara Tuhan sendiri. Kami mau menghormati Tuhan. Kami mau duduk tenang seperti Maria. Kami mau dengar-dengaran baik-baik Tuhan. Kami mau siapkan telinga jasmani kami, terlebih telinga rohani kami Tuhan. Bajak Tuhan tanah hati kami, sehingga menjadi tanah hati yang baik Tuhan. Sehingga saat firman-Mu, benih itu Tuhan, boleh tertabur di dalam hidup setiap kami. Benih itu boleh bertumbuh dan bertumbuh semakin besar Tuhan. Dan terlebih Tuhan, benih itu akan berbuah. Dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Dan kami percaya sepenuhnya kuasa otoritas Roh-Mu Tuhan, yang boleh penuh atas hidup hamba-Mu. Segala roh tinggi hati, roh sombong Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan Tuhan, kami sudah hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa Roh-Mu Tuhan yang boleh memenuhi hati dan hidup hamba-Mu. Juga hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, jamah Tuhan. Jamah setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh menikmati hadirat kuasa-Mu Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Sehingga saat kami mendengarkan dengan baik-baik, kami dapat melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, serta percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap dan benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Sukacita besar buat kita semua, saudara dan saya. Hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Meskipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi saya percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus akan juga menjamah dimanapun Bapak Ibu berada. Sebab saya percaya kuasa Roh Kudus tidak akan dapat dibatasi waktu dan ruang. Sehingga saya percaya ketika saudara melihat, mau mendengarkan khotbah hari ini, itu berarti Tuhan punya sesuatu yang ingin
disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan buat saudara dan saya. Sebab saya terlalu percaya di dalam kehidupan kekristenan kita tidak ada yang kebetulan. Saat kita bisa mendengarkan, saat kita boleh memuji, menyembah, itu karena Tuhan mau, karena saudara juga mau. Dan sekalipun ini mungkin engkau kebetulan sedang melihat dan ngeklik YouTube channel kami, itu saya terlalu percaya, itu juga bukan kebetulan. Dan biarlah saudara, pesan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan, biarlah boleh mengubahkan hidup kita untuk boleh menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Dan bukan hanya dekat, firman Tuhan ingin dan berkata semakin melekat di dalam Tuhan, menjadi satu kesatuan. Sebab saudara, hidup di luar Tuhan hari-hari ini begitu banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi itulah realitanya. Bagaimana kita bisa melihat, mendengar, bahkan membaca berita-berita yang sebelumnya tidak pernah terjadi, tidak pernah terpikirkan, dan tidak pernah ada. Salah satu contoh yang hari-hari ini mungkin engkau membaca di kota Madrid, Spanyol, salah satu kota maju di Eropa. Ternyata ada lampu mati yang seluruh kotanya padam, gelap gulita. Lalu di Portugal, bahkan di Indonesia, Bali sudah terjadi. Bahkan di mal-mal beberapa Bekasi, itu juga tanpa ada yang menduga. Tiba-tiba lampu di mal beberapa Bekasi, itu lampu mati. Hal yang mungkin secara sebelumnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah mungkin kita menduga, nggak mungkin terjadi. Tapi itulah kalau Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya hari-hari ini semakin melekat kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang boleh menjadikan pegangan hidup kita menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat mendapat kepercayaan untuk perjalanan dinas. Di dalam perjalanan dinas itu, saya naik pesawat. Tuhan berbicara saat naik pesawat itu. Sekalipun orang besar, artinya orang besar itu bukan badannya besar. Mungkin dia kaya raya, mungkin dia uangnya banyak, ataupun dia petinggi, dia orang yang dihormati, mungkin banyak pengawalnya, mungkin juga dia salah satu mungkin presiden ataupun perdana menteri negara-negara terkenal. Tetapi ketika kita ada di pesawat, Tuhan itu berbicara sesuatu. Semuanya itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya gimana? Seperti ini Tuhan. Ketika kita ada di pesawat, jika sesuatu yang terjadi atas pesawat tersebut, contohnya beberapa pesawat yang harusnya akhirnya jatuh dan banyak juga penumpangnya meninggal. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita mungkin dengar beritanya, pesawatnya tiba-tiba hilang dan beberapa tahun kemudian baru ditemukan. Saudara yang dikasih Tuhan,
ketika kita ada di atas pesawat tersebut, sekalipun sebesar apapun yang kita punya, itu gak ada apa-apanya. Kita gak bisa minta tolong, ayo tolong saya kasih uang berapapun supaya saya selamat. Mungkin pejabat tinggi, dia punya banyak bodyguard mungkin, dia punya banyak pengawal mungkin. Ketika terjadi sesuatu di pesawat tersebut, pengawalnya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang Tuhan mau bicara hari ini? Hanya karena Tuhanlah perjalanan itu bisa berhasil saat kita take off dan perjalanan, dan ketika kita landing. Jika bukan Tuhan yang mengawal, jika bukan Tuhan yang melindunginya, semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, saudara. Tuhan berbicara tersebut. Akhirnya, oh iya Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini saya bisa menaik pesawat kemudian pulang dengan selamat, dan saya bisa melayani, saya berkhotbah hari ini, itu karena Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kalau bukan Tuhan yang turut campur tangan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kau miliki saat ini, mungkin kedudukanmu yang sangat tinggi, mungkin di perusahaan, mungkin di negara, atau mungkin kau mempunyai harta yang banyak. Jika Tuhan mau melakukan sesuatu, tidak ada bisa yang menghalanginya. Jadi ketika saya ada di pesawat tersebut, Tuhan berbicara, saya hanya mengucap syukur. Tuhan, aku tahu ketika saya ada di pesawat, ketika saya ada di udara, semuanya hilang. Hilang artinya apa? Artinya saya tidak bisa punya kekuatan apa-apa untuk saya bisa selamat jika terjadi sesuatu dengan pesawat tersebut. Jadi biarlah dengan cerita yang sederhana ini kita diingatkan kembali. Kita nggak punya apa-apa jika bukan Tuhan yang melakukannya. Jika bukan Tuhan yang melindunginya. Jika bukan Tuhan yang berkenan. Saya pernah naik pesawat selama hampir 7 jam lebih. Menurut saya itu sudah sangat waktu yang lama. Mungkin juga ada orang lain juga yang naik pesawat mungkin seharian. Ada yang dari Indonesia mungkin sampai ke Amerika. Dia butuh waktu berapa jam, sampai mungkin 1-2 hari. Saya pernah yang paling lama sekitar 7-10 jam. Menurut saya sudah sangat lama, saudara. Saat itulah Tuhan berbicara dan mengingatkan saya. Apa yang bisa kamu andalkan, Tuhan cuma tanya. Ketika terjadi sesuatu dengan pesawat tersebut. Tidak ada. Apapun itu, saudara. Apapun itu. Engkau punya harta, engkau punya kedudukan, mungkin kau bisa kontak. Tolong, jangan sampai pesawat ini jatuh. Tidak bisa, saudara. Hanya karena Tuhanlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Karena itu saudara, biarlah saudara juga mengingat. Dengan sedikit cerita singkat ini, kita boleh mengingat apa yang sudah kita mungkin sombongkan. Mungkin kita merasa ini milik kita dan ini usaha kita. Bukan, saudara. Semuanya karena Tuhan berkenan. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini
mengingatkan kita betapa kita butuh Tuhan. Kekayaan, kedudukan yang tinggi tidak ada artinya jika bukan Tuhan yang kita pegang, yang berkarya dalam hidup saudara dan saya. Saudara, siapkan hati, kita mau baca. Dan saya percaya kisah firman ini juga pernah saudara baca. Tapi biarlah firman ini mengingatkan saudara dan saya betapa kita hidup itu harus hati-hati. Betapa kita hidup itu harus hati-hati. Mungkin engkau merasa pandai. Engkau berkata ini karena usahaku, ini karena kemampuanku. Jika Tuhan ambil sedikit aja kemampuan kita, kita nggak bisa apa-apa. Kita baca bersama-sama. Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Perikop ini tentang orang kaya yang bodoh, saudara. Tapi saya rindu saya membaca dari tengah-tengah ayat 16 sampai 20. Perikop ini orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ia, yaitu Yesus, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, kata Yesus, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Tuhan ngasih perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Artinya apa? Dia itu memiliki dan dianugerahi Tuhan sebuah tempat yang mungkin orang dalam bahasa itu goyonan itu. Mungkin dilempar aja, benih itu bisa tumbuh. Bahkan dikatakan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Artinya tanpa dia usaha keras pun, dia itu bisa menghasilkan sesuatu. Karena memang tanahnya ini tanah yang diberkati Tuhan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia kaya karena diberkati Tuhan, amin. Karena apa? Karena tanahnya tanah yang baik, tanahnya tanah yang subur. Beda. Kalau mungkin ada orang yang memiliki tanah yang harus dikerjakan dulu, dipupuk dulu untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ini orang tanpa dia harus bekerja keras, itu diberkati Tuhan. Tanahnya menghasilkan berlimpah-limpah. Jadi saudara, orang kaya ini dari awal memang Tuhan itu memang mau pakai. Tapi yang salahnya adalah ayat-ayat berikutnya. Kita baca bersama-sama. Dan ini ayat 16 ini mengingatkan saudara dan saya. Apapun kemampuan saudara dan saya, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi biarlah kita mengingat jika sampai hari ini kita bisa berdiri. Kita bisa memuliakan nama Tuhan, itu karena Tuhan. Melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, itu semua karena Tuhan, saudara. Kita belajar dari ayat 16 ini. Ayat 17 kita baca. Ia bertanya dalam hatinya, yaitu orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Inilah yang mulai menjadikan suatu kesalahan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Dia tanya kepada dirinya sendiri, bukan tanya kepada Tuhan. Padahal dikatakan di sini, sebelumnya ayat 16 ini, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Harusnya dia sadar dan mengerti bahwa ini semua dari Tuhan.
Tetapi dia bertanya, yaitu mengandalkan diri sendiri. Ia bertanya dalam hatinya, saudara. Ia bertanya kepada diri sendiri, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Inilah orang kaya ini yang sudah mulai salah di mata Tuhan. Dia mestinya harusnya mengerti tanah yang ada di dalam dimiliki olehnya itu kan berkat daripada Tuhan. Tapi dia bertanya dan tidak bertanya kepada Tuhan langsung. Ini menjadi suatu peringatan buat saudara dan saya. Ia bertanya dalam hatinya, apalagi ya? Mungkin seperti itu. Gudangku sudah tidak cukup. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Karena berkat Tuhan, hasil tanah itu begitu berlimpah, begitu banyak. Sampai dia bingung harus nyimpan. Saudara yang dikasih Tuhan, dia orang kaya ini bertanya kepada hatinya, apa ya? Mau apa lagi ya? Hasilku banyak. Aku sampai harus nyimpan ke gudang, nggak cukup. 18. Lalu katanya, dia punya ide nih. Idenya menurut dia ide yang brilian. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Dia kan tanya nih dalam hati, apalagi ya? Kan hasilku banyak, apa yang aku harus perbuat? Kemudian berkata, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Setelah dia mikir-mikir sendiri, aduh apalagi ya. Aku ini bingung nih, terlalu banyak ini hasilnya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ini dia dapat solusi menurut dia yang benar. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ketika dia mikir, terbesitlah suatu gagasan yang menurut dia itu paling benar. Wah, gini aja, kan lumbungku kecil, sudah tidak cukup lagi. Aku harus menyimpan padahal masih banyak yang harus aku masukkan. Ya udah, besok aku perbesar lumbung itu. Menurut dia itu yang benar. Kita belajar di ayat 18 ini, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu punya takaran, ya. Punya takaran. Jika berkat kita itu sebesar gelas, sekalipun kita minta mungkin sebesar mangkok, Tuhan akan beri. Tuhan mampu, asal Tuhan berkenan. Tapi apa? Hasilnya apa? Tumpah, saudara, benar? Contoh, kita masukkan air di dalam sebuah gelas. Kita bermimpi dan kita ingin kita itu berkatnya berupa mangkok. Tapi Tuhan masih inginkan kita itu sebuah gelas. Air itu akan tumpah, benar? Tetapi akan menjadi sesuatu yang indah jika memang berkat kita itu sebuah gelas dan kita bisa mengukurnya, itu pasti jauh lebih baik. Kenapa? Saudara bayangkan di dalam metabolisme tubuh kita aja lah, tubuh kita. Jika saudara makan, pagi makan, siang makan, malam makan, ya kan saudara? Tanpa saudara keluarkan, mohon maaf, buang air besar, saudara enggak bisa. Enak enggak saudara?
makan nih pagi, wih ikannya enak nih. Siang makan lagi, malam makan. Tapi enggak bisa, mohon maaf. Enggak bisa keluar saudara, enak enggak? Tentunya pasti perutnya sakit, ya kan? Perutnya kembung, perutnya juga dalam bahasa Jawanya itu sebah. Soalnya kenapa? Kan masuk terus tapi tidak bisa keluar. Sama saudara. Berkat daripada Tuhan itu sudah terukur oleh Tuhan untuk setiap pribadi, saudara dan saya. Kita tidak bisa menginginkan berkat daripada Tuhan itu sama. Tuhan, kenapa berkat itu kepada orang itu sebuah gentong Tuhan? Kenapa buat aku hanya sebesar gelas Tuhan? Tak bisa saudara. Ukuran yang daripada Tuhan itulah yang paling benar. Dia berpikir orang muda ini, orang kaya ini berpikirnya brilian. Menurut dia pikirannya brilian, pikirannya yang paling benar. Aku akan memperbesar lumbungku. Dia lupa bahwa semuanya berkat itu daripada yang di atas. Hanya berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak menambahi. Firman Tuhan berkata demikian. Berkat Tuhan yang membuat saudara dan saya kaya. Kaya di dalam Tuhan. Susah payah tidak menambahi. Ya, tadi kita baca, lalu katanya, yaitu kata pemuda ini, orang kaya ini, inilah yang akan aku perbuat. Dia berkata dalam hatinya, ketika dia sudah berpikir, dia punya ide ini. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Itu kan karena pemikiran dari dia, keinginan orang ini, tapi bukan keinginan Tuhan. Ayat 19, orang muda ini berkata begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sekali lagi, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia merasa dengan tindakannya memperbesar lumbungnya itu tindakan yang benar. Makanya dia mulai berkata kepada diri sendiri dengan sombong, dengan congkaknya. Hai jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun. Dia mulai sombong, dia mulai tinggi hati. Tuhan mengingatkan saudara dan saya, apapun yang saudara dan saya peroleh hari-hari ini, tahun-tahun ini, jika bukan daripada Tuhan yang menyertai dan memberkati pekerjaan saudara dan saya, semuanya sia-sia. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dia berkata dengan sombongnya, hai jiwaku, tenang ya, tenang, kamu gak perlu khawatir lagi. Karena dia memiliki sesuatu yang mungkin menurut dia gak akan pernah habis. Dia mulai sombong, dia mulai mengandalkan diri sendiri, dia lupa tanya Tuhan. Dengan berkat yang sudah banyak dia terima, lupa segalanya. Firman Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Amin. Apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan, jika tidak berkenan kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Jadi saudara, apapun yang kau miliki, biarlah
Hanya Tuhan yang bisa mengatur segalanya. Karena seperti tadi cerita saya di awal, kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya kekuatan, kemampuan apa-apa ketika kita ada sudah di atas awan bersama pesawat itu. Nggak ada, saudara. Saya diingatkan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat remamu, buat suara Tuhan ini. Saya nggak menyangka tiba-tiba Tuhan berbicara seperti itu. Iya ya. Saya aja yang mungkin hanya diizinkan kelas ekonomi. Mungkin yang di sana kelas bisnis, mungkin punya fasilitas yang lebih daripada kelas ekonomi. Tapi saudara, jika terjadi sesuatu dengan pesawat tersebut, apa bedanya? Apa bedanya? Mereka mungkin bisa beli tiket yang lebih daripada saya. Mereka bisa mendapatkan fasilitas yang lebih daripada saya yang dapatkan. Tapi saudara, ingat, amin, terjadi sesuatu dengan pesawat, semuanya tidak ada apa-apanya. Demikian juga jika engkau punya mungkin kemampuan, kekayaan, mungkin kau punya kedudukan yang tinggi, nggak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan berkata, hai Anton, engkau bisa sampai hari ini, bisa pergi, bisa pulang dengan selamat. Kamu bisa tetap melayani, itu karena aku. Yes Tuhan, yes, benar Tuhan. Hanya karena Tuhanlah saya boleh berdiri sampai hari ini. Jangan seperti orang muda ini lupa saudara, bahwa semua yang dia terima, semua yang dia miliki itu daripada Tuhan. Saudara bayangkan di ayat tadi 16, tanah yang berlimpah-limpah hasil, jika tanah itu tidak diberkati Tuhan, menjadi apa saudara? Dia lupa poin ini. Menjadi peringatan buat saudara dan saya. Jangan pernah lupakan. Di dalam firman yang lain, ketika engkau berkata, Tuhan aku mau ke kota Anu, aku mau berdagang segini-segini, aku mau balik, saudara, jika tidak menyertakan Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Hanya Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya berhasil. Ayat 20. Ini yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, yaitu kepada anak orang muda ini, kepada orang kaya ini, hai engkau orang bodoh. Tuhan gak mau dedek aling-aling, langsung menyebut engkau orang bodoh. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah engkau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, jika ini yang terjadi, apa yang kegunaan, manfaatnya, fungsinya? Dia memperbesar lumbungnya, dia berkata kepada jiwanya, jiwaku tenang, banyak makanan, banyak segala sesuatu untuk bertahun-tahun. Semuanya sia-sia. Dan hanya ini yang terjadi kepada orang muda ini. Firman Allah berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, sia-sia. Benar, sia-sia saudara. Apa yang sudah dilakukan oleh orang muda yang kaya ini. Karena itu menjadi peringatan buat saudara dan saya. Apapun berkat yang daripada Tuhan, biarlah menjadi pengingat kita untuk
menjadikan Tuhan tetap nomor satu di dalam hidup saudara dan saya. Jika tanpa Tuhan, sia-sia. Mungkin kau berkata, oh iya Pak, dia kan kelimpahan, beda dengan saya selama ini kekurangan. Mungkin kau berkata, saudara, enggak ada beda saudara. Orang kelebihan juga bisa jatuh, orang kekurangan, saudara pikir enggak bisa jatuh? Bisa saudara. Kekurangannya dalam arti apa? Khawatir, bimbang, gak percaya. Sama aja. Apa bedanya saudara? Menurut saudara khawatir itu benar apa salah? Firman Tuhan jelas berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Tapi saudara memikir jauh ke depan, bagaimana kalau aku harus setahun lagi, aku harus 5 tahun lagi. Mungkin kau divonis umurmu tinggal 3 bulan. Mungkin kau punya penyakit. Bagaimana saya gak khawatir Pak? Mungkin kau berkata demikian. Umurku sudah divonis oleh Tuhan hanya tinggal 3 bulan. Kau berkata mungkin, aku punya penyakit ini. Vonis sudah dikatakan oleh dokter, umurmu hanya 3 bulan, bersenang-senang ya. Kau mungkin mulai khawatir, kau stres. Saudara, hidup dan mati hanya apa kata Tuhan, bukan kata dokter. Amin. Mungkin kau punya penyakit yang kronis, yang kritis. Tapi jika bukan Tuhan yang berkehendak seperti tadi yang kita baca di orang muda ini, gak akan pernah terjadi. Karena itu nikmatilah hidupmu. Selagi engkau hidup, selagi engkau bisa berkata Tuhan itu baik, selagi engkau bisa berkata, yes Tuhan, engkau luar biasa, lakukan saudara. Berapa banyak mungkin kau pernah dengar kesaksian demi kesaksian. Mungkin kau pernah baca dalam cerita bagaimana Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Yang menurut dokter dunia ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi itulah Tuhan kita, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan bekerja luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Daud, pada Daniel. Saudara, semuanya terjadi karena Tuhan. Karena itu, saudara ingat ceritanya? Salah satunya saya mau bahas, mungkin kita bahas tentang Daniel lah. Daniel dikatakan orang yang taat, orang yang setia. Sampai kemudian didapati menurut lawannya, hanya dalam ibadahnya mungkin kita bisa mengganggu untuk Daniel jatuh. Tapi apa yang terjadi? Diizinkan? Diizinkan. Tapi yang membedakan, Daniel boleh masuk ke gua singa. Tapi satu hal, singanya dibuat diam. Singanya dibuat menurut kepada Daniel. Itulah bedanya orang benar. Orang benar beda. Harus mengalami aniaya, tapi satu hal, Tuhan pasti turut campur tangan. Sehingga melalui Daniel, banyak jiwa diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin pernah kita baca, saya pernah juga mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan yang harus mengalami kanker, kemudian dirawat di rumah sakit luar negeri, yang dikatakan kau umurmu hanya sebentar, tapi sampai hari ini dia bisa tetap berkhotbah saudara. Karena Tuhan memperpanjang usianya. Sama seperti Hizkia di firman Tuhan.
Hamba Tuhan ini berkata, sudah tidak ada harapan, no hope. Tapi satu hal, Tuhan masih punya rencana atas hamba Tuhan ini. Tapi sampai hari ini, saya masih membaca, saya masih mendengar dia berkhotbah melalui channel YouTube. Saudara, karena itu kuatkan dirimu. Bukan kata dokter yang akan terjadi, tapi kata Tuhan yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Lukas 12 tetap, tapi ayat bawahnya saudara. Perikop berikutnya, perikopnya hal kekhawatiran. Mungkin tadi kau berkata tuh, iya tuh, Pak itu kan orang kaya. Kalau aku nanti diberkati Tuhan, aku pasti nggak seperti itu. Belum tentu. Ini juga menjadi peringatan buat saudara dan saya. Hal kekhawatiran. Lukas 12 tetap, ayat kita akan baca mulai 25 dan 26. Siapakah di antara kamu, Tuhan memperingatkan, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Lukas 12 ayat 25, siapakah, Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu, kamu adalah saudara dan saya, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Saudara, sehasta, saya cari di googling, kira-kira mungkin hanya sekitar 45 cm saudara. 45 cm. Satu hasta itu 45 sentian. Jadi artinya hanya 0,45 meter. Artinya Tuhan itu bertanya, Tuhan itu berkata, engkau karena kekhawatiran itu gak akan menambah jalan hidupmu sehasta, yaitu cuma 45 cm. 45 cm seberapa? Segini. Nggak ada artinya. Mungkin kamu saudara melangkah aja sudah 1 meter. Amin. Artinya saudara sehasta aja kau nggak punya kemampuan, kau nggak punya kekuatan hanya karena kekhawatiranmu. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidup. Artinya saudara dan saya diingatkan oleh Tuhan hari ini. Biarlah kekhawatiran itu kita buang jauh-jauh. Kita komitmen apapun yang terjadi. Jangan pernah khawatir. Kalau engkau khawatir itu engkau gak percaya, sama saja dengan engkau gak percaya dengan Tuhan. Kalau engkau bimbang engkau gak percaya sama janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini jika engkau bisa berdiri, bisa memuliakan nama Tuhan, itu karena Tuhan mau dan punya rencana yang dahsyat atas hidup saudara dan saya. Jadi jangan pernah khawatir saudara, jangan pernah bimbang. Tuhan berkata, siapakah di antara kamu, peringatan Tuhan buat saudara dan saya, yang karena kekhawatirannya, karena kebimbangannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Tidak ada jawabannya. Tuhan nantang loh sampean saudara. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan, mungkin kau baca di ayat-ayat sebelumnya, mungkin aku berkata jangan khawatir, Tuhan ngomong sudah, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai, jangan khawatir akan tubuhmu. Tuhan itu sudah peringatkan, tapi kita berkata, Tuhan aku kurang ini, Tuhan aku kurang ini, Tuhan aku gak bisa ini, kurang dan kurang. Sehingga kekhawatiran itu mengganggu hati dan jiwa kita. Tuhan peringatkan melalui ayat Lukas 12:25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Gak ada saudara, sia-sia. Jadi
Kalau tadi 25 kan enggak mungkin, artinya Tuhan bertanya kan enggak mungkin, artinya enggak mungkin. Enggak mungkin bisa karena kekhawatiranmu itu, oh pasti bisa saya, enggak mungkin. Tuhan itu sudah ngomong melalui firman ini, sudah bicara melalui firman ini. Enggak mungkin bisa menambah. Artinya dengan kamu khawatir itu, kamu bisa mengatakan, oh pasti enggak bisa. Engkau berkata, Tuhan aku khawatir, aku enggak apa-apa ya Tuhan. Enggak, jangan khawatir, jangan takut, Tuhan sudah berkata. 26, Lukas 12 ayat 26, jadi berkata, Tuhan berkata, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Peringatan Tuhan kembali buat saudara dan saya. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Saudara, kita belajar di ayat ini juga. Kalau saudara bisa menjadi persamaan adalah Matius 6 ayat 25 sampai 30. Di sana dikatakan dengan jelas bagaimana Tuhan itu bekerja secara ajaib buat orang-orang yang selalu mencari dan merindukan Tuhan. Pesan firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan saudara, buat saudara dan saya. Amin. Jangan khawatir ya saudara, jangan takut ya, jangan bimbang lagi ya, percaya saja. Ketika aku takut, aku percaya. Dan ketika aku percaya, aku tidak takut lagi. Wow, luar biasa. Amin, komplit. Kelebihan dan kekurangan. Yang tadi orang muda kaya merasa lebih juga jatuh. Kalau yang ini yang kekhawatirannya, karena engkau khawatir lagi, engkau bimbang lagi, engkau gak punya kekuatan. Ini firman Tuhan yang bagus. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Oh, peringatan loh saudara. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati loh saudara, membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Mau bungkuk saudara? Oh, bungkuk itu gini loh. Ya apa? Enak enggak jalan bungkuk? Kan enggak enak. Kekhawatiran dalam hati, Tuhan ngomong, Tuhan peringati, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Oh, jalan bungkuk gini loh saudara. Masa enak? Akan enak gini. Amin. Saya pernah jatuh saudara, dari ketinggian kira-kira berapa tahun yang lalu, dari atap 3 meter saudara. Dan Tuhan izinkan tulang ruas saya di atas tulang ekor ini sedikit istilahnya turun saudara. Artinya jadi kalau saya duduk terlalu lama tidak dengan ada sandarannya, itu sedikit nyeri-nyeri di tulang belakang atas dekat tulang ekor ini. Jadi makanya saya harus ada sandarannya. Saudara, itu aja sakit loh saudara. Apalagi ini bungkuk. Enak memang jalan bungkuk. Amin. Karena itu jangan khawatir. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi perkataan yang baik, perkataan yang memuji Tuhan, perkataan yang benar, perkataan yang memberkati, itu menggembirakan dia. Amin. Saudara, biarlah kekhawatiran ini jauhkan. Tidak bisa Pak, minta pertolongan Tuhan. Pasti bisa. Satu lagi ayat tentang kekhawatiran, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Oh, sudah diperingati loh. Serahkan
Serahkan segala kekhawatiranmu. Tuhan sudah ngomong buat saudara dan saya, serahkan. Nggak bisa tuh, nah, kan saya sudah serahkan, iya serahkan. Tuhan aku serahkan, Tuhan takutku ini kepadamu. Tapi ketika engkau sudah selesai berdoa, mana Tuhan tak ambil lagi ya ketakutanmu, kau bawa pulang lagi. Itu bukan menyerahkan, itu titip. Amin. Kalau engkau menyerahkan, kau percaya, Tuhan aku nggak kuat bebanku ini, angkat ya Tuhan, ya udah, atau ambil ya udah diserahkan. Begitu diserahkan, jangan ketika amin kok ambil lagi. Tuhan mana? Tak ambil lagi. Jangan saudara. Amin. Ya udah serahkan. Serahkan ya udah, serahkan aja. Kalau namanya serahkan ya udah, jangan diminta lagi. Itu namanya serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ayat terakhir menjadi kekuatan buat saudara. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, catat dan aminkan. Saudara, orang cukup itu paling enak. Amin. Ketika engkau perlu sesuatu, engkau berkata, Tuhan aku perlu ini, cukup. Ketika engkau ingin ini ada, cukup. Ketika engkau mau ini ada, cukup. Karena firman Tuhan, karena aku yang memelihara sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, pegang dan jalani kehidupan bersama Tuhan. Pasti engkau akan menang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba percaya firman Tuhan yang luar biasa ini daripada Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan yang menjadi rema buat saudara dan buat saya secara pribadi yang menyampaikan firman ini. Biarlah boleh kami lakukan dengan taat dan setia. Dan janji firman-Mu Tuhan, ketika kami boleh melakukan dengan taat dan setia, firman-Mu Engkau berkata Tuhan, Engkau akan semakin naik dan apapun yang kau lakukan pasti dibuat berhasil. Itu janji Tuhan dan kami pegang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu dengan baik-baik dan saatnya kami mau melakukannya dengan taat dan setia dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur serta percaya segala janji Tuhan menjadi milik kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.